Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ikhwatal iman wa ikhwatal islam, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita begitu banyak karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan taufik, inayah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita di saat banyak di antara kaum muslimin yang Allah uji dengan berbagai penyakit. Maka dengan nikmat sehat inilah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, maka kita syukuri dalam bentuk duduk di majlis ilmu sebagai bentuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Bapak-bapak sekalian, kaum muslimin jamaah Masjid Ahlul Khair yang semoga Allah lindungi kita semua dari setiap keburukan. InsyaAllah ta'ala pada subuh kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu tentang hak saudara muslim yang harus kita tunaikan. Sebagaimana kita sudah bahas pada pembahasan yang lalu, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Ya, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kita bertemu dengan saudara kita maka ucapkanlah salam. Kita sudah bahas panjang lebar tentang perkara salam. Kita sudah bahas tentang adabnya. Kita sudah bahas tentang aturan seseorang dalam mengucapkan salam, menjawab salam dan lain sebagainya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang dalam satu undangan, maka datangilah undangan tersebut. Kita juga sudah bahas secara panjang lebar tentang apakah seluruh undangan yang masuk kepada kita ketika kita diundang oleh saudara kita, apakah wajib kita untuk hadiri semuanya, ataukah memang ada kaidah khusus, ada aturan yang disebutkan oleh para ulama. Sudah secara panjang lebar juga kita bahas. Wa idza stansahaka fansahhu.
apabila saudara muslimmu meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ini sudah kita bahas pada pembahasan yang terakhir, ya. Dan kita akan masuk kepada adab bagaimana menasihati orang lain. Ini penting untuk kita ketahui, sehingga ketika kita menasihati orang lain, kita tahu adabnya, ya, sehingga orang yang diberikan nasihat kepada kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita sampaikan. Wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila ada orang yang bersin, maka ya ucapkanlah doa ya kepada saudaranya. Wa idza marida fa'udhu. Apabila saudaramu sakit, maka jenguklah, kunjungilah. Wa idza mata fatba'hu. Apabila saudaramu meninggal, maka iringilah jenazahnya. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya 3 poin terakhir ya dari hadis yang mulia ini, dari hadis yang banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ya. Sebagaimana kita sudah jelaskan pada pembahasan yang lalu, ya, bahwasannya apabila ada saudara muslim kita meminta nasihat kepada kita, tentunya kita nasihati. Ya, tentunya kita nasihati. Kemarin sudah kita bahas ya bahwa hendaklah seorang ketika menasihati saudaranya ya melihat keadaan ya yang ada pada saudaranya. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, yang tidak kalah pentingnya harus kita ketahui tentang perkara nasihat menasihati, ya, ada adab, ya, ada cara yang bisa kita lakukan sehingga nasihat yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Terutama kita sebagai para kepala rumah tangga, ya. Kalau kita ingin menasihati anak-anak kita, menasihati istri kita, menasihati saudara kita, tentunya ada cara yang harus kita lakukan sehingga cara ini, ya, adab ini, ya, bisa sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini penting harus kita ketahui, terutama kita sebagai para kepala rumah tangga, sebagai orang yang memegang, ya, urusan rumah tangga kita, ya, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga kita, maka hendaknya kita tahu tentang cara menasihati ketika kita mendapatkan kemungkaran di dalam keluarga kita, ketika kita mendapatkan kemungkaran ada pada sekitar kita, atau ada orang lain yang meminta nasihat kepada kita, ya, terutama keluarga kita. Maka di antara nasihat yang atau adab yang disebutkan oleh para ulama, ya, ketika kita menasihati orang lain, hendaklah nasihat yang kita sampaikan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting yang paling menentukan, ya, ketika kita menasihati orang lain, terutama keluarga kita. Ya. Terkadang sering kita dapati ketika kita nasihati anak kita, nasihati istri kita, nasihati saudara kita, mereka tidak mau menerima nasihat kita. Terkadang kita jengkel loh. Ya, tidak mau dikasih tahu ngebangkang, dikasih tahu melawan. Terkadang kita langsung menyalahkan orang yang kita nasihati, tapi kita tidak mengintrospeksi kepada diri kita. Sudahkah kita ikhlas, ya, dalam menasihati keluarga kita? Sudahkah kita ikhlas dalam menasihati anak istri kita? Bisa jadi mereka tidak mau menerima nasihat dari kita dikarenakan apa? Ketidakikhlasan di dalam diri kita. Ini sangat berpengaruh. Para ulama menjelaskan bahwasannya makanan lillahi yabqa. Segala sesuatu yang kita niatkan karena Allah pasti akan langgeng, pasti akan, ya, bermanfaat bagi orang yang kita sampaikan. Ya, ingat, nasihat yang keluar dari hati yang bersih, nasihat yang keluar dari hati yang ikhlas akan sangat berpengaruh kepada orang yang kita sampaikan. Ya, ini perlu untuk kita fahami. Kalau nasihat kita ingin diterima oleh keluarga kita, nasihat kita ingin diterima, ya, oleh orang-orang sekitar kita, maka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nasihat merupakan bagian daripada ibadah. Kalau kita ingin dapatkan pahala dari nasihat yang kita sampaikan, juga kita ingin nasihat kita bisa diterima, ya, dan mudah diterima oleh orang lain, maka ini perlu keikhlasan yang sangat, ya, yang harus kita utamakan. Ya, kita tahu bahwasanya nasihat adalah ibadah, maka ibadah harus tetap berlandaskan dengan 2 syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya,
Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, beliau mengatakan yang dimaksud dengan al-muttaqin, Allah hanya menerima pahala, menerima amalan hanya dari orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud di sini adalah ya, al-muttaquna fi hadzal mawdi' alladziina taqaw asy-syirka. Yang dimaksud Allah hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa adalah Allah hanya menerima dari orang-orang yang menjauhkan dirinya dari kesyirikan, dari perbuatan riya, dari sesuatu yang ingin dilihat oleh manusia. Maka ini penting, apalagi kita sebagai orang tua. Kalau kita dapatkan ketika kita nasihati anak kita, nasihati istri kita, mereka tidak mau menerima nasihat kita, maka koreksi terlebih dahulu diri kita. Sudahkah kita sampaikan nasihat tersebut dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ya, berapa banyak nasihat yang kecil berpengaruh besar kepada kehidupan orang lain dikarenakan keikhlasan orang yang menyampaikannya. Ya, maka perkara ikhlas ini sangat penting. Ya, dalam menyampaikan nasihat, dalam menyampaikan apapun, ya, keberkahan seseorang ada pada keikhlasannya. Ya, kalau orang ingin pekerjaannya penuh dengan keberkahan, kehidupannya penuh keberkahan, hendaklah diawali dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, di antara juga ada menasihati orang lain, hendaklah nasihat yang kita sampaikan harus berdasarkan dengan ilmu. Ini penting. Ya, berdasarkan dengan ilmu. Artinya kalau kita ingin menyampaikan nasihat kepada orang lain, ya, maka kita terlebih dahulu harus berilmu. Kita harus tahu apa yang ingin kita sampaikan. Ya, apalagi kalau kita ditanya tentang satu perkara, urusan agama, maka kalau memang kita tidak tahu maka ucapkan wallahu a'lam. Kalau kita tahu sampaikan. Ya, dan ini akan sangat bermanfaat bagi saudara kita. Ya. Jadi apa yang ingin kita sampaikan hendaklah berdasarkan dengan ilmu. Jangan sampai seseorang menyampaikan sesuatu yang menyelisihi ya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, niat kita baik, ingin menasihati orang lain, tapi kita tidak punya ilmu tentang itu. Ya, ada orang minta nasihat kepada kita, ada keluarga minta nasihat kepada kita yang kita tidak tahu ilmunya, maka tidak usah kita jawab. Kalau memang kita tidak tahu ilmunya. Kalau kita tahu, sampaikan dengan cara yang benar, dengan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Allah katakan barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, falyamal 'amalan shalihan, hendaklah dia melakukan amal saleh. Dan yang dimaksud dengan amal saleh di sini adalah ya, al-muwafiq li syar'illah, yaitu hendaklah nasihat itu sesuai dengan syariat. Ya, disampaikan sesuai dengan ilmu, disampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi perkara yang sangat penting ketika kita menasihati orang lain adalah hendaklah apa yang kita sampaikan harus berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka di sini juga memberikan pelajaran kepada kita, tugas seorang muslim tidaklah lepas dari belajar dan belajar. Terutama kita para kepala rumah tangga. Ya, kita yang punya wewenang untuk menasihati keluarga kita. Lalu bagaimana mungkin kita ingin menasihati keluarga kita, kita sendiri tidak punya ilmunya. Di sini pentingnya kita terus belajar. Tugas kita tidak berhenti, terus belajar dan belajar, sehingga ketika kita dapatkan ada sesuatu yang tidak sesuai di dalam keluarga kita, di tengah-tengah kita, di tengah lingkungan kita, maka kita bisa sampaikan ya dengan ilmu, ya, disampaikan dengan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, yang tidak kalah pentingnya ketika kita ingin menasihati orang lain, ya, hendaklah kita sampaikan dengan cara yang baik dan perkataan yang baik. Ini penting. Ya. Terkadang orang tidak mau menerima nasihat kita bukan karena isi nasihatnya. Orang tidak mau menerima nasihat kita bukan karena memang itu mereka mengingkari kebenaran apa yang kita sampaikan, tetapi cara yang kita sampaikan tidak benar, atau kita ucapkan dengan perkataan yang kurang baik. Ya, ingat, dalam menasehati orang lain,
dalam menasihati keluarga kita, kedepankan yang namanya perkataan yang baik. Terkadang kita dapatkan kemungkaran, kita nasihati istri kita, anak kita, mereka membangkang, kita semakin marah, kita ucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kita ucapkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, sehingga orang tidak mau menerima nasihat kita. Ya, ingat, sebesar apapun kemungkaran yang terjadi, tetap ucapkan dengan kalimat yang lemah lembut. Ya, kita dapati istri kita misalkan melakukan satu pelanggaran, kemungkaran, anak kita melakukan satu kemungkaran, kemaksiatan, langsung kita omelin, langsung kita tegur dengan cara yang keras. Ini salah. Ya, mari kita lihat bagaimana metode Nabi SAW dalam menasihati orang lain. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, ketika Allah perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati Fir'aun. Kita tahu Fir'aun siapa? Orang yang paling membangkang ya di dunia ini, orang yang paling bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, akulah Rabb yang maha tinggi. Ya. Maksiat apa yang lebih besar daripada orang yang mengaku dirinya Tuhan? Kemungkaran yang besar. Tapi apakah Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun datang kepada Fir'aun, datang dengan cara yang keras? Ya, apa Allah katakan? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, datangilah Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yang baik, dengan perkataan yang layyin, perkataan yang lembut. Bayangkan, orang yang paling bermaksiat di muka bumi ini, orang yang paling ya sejahat-jahatnya orang di muka bumi ini, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, ketika Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasihati siapa? Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina. Wahai Musa dan Harun, sampaikan nasihat kepada Fir'aun dengan cara yang lembut, dengan cara yang baik. Bayangkan. Ya, la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan cara engkau sampaikan dengan cara yang lembut, ya, yatadakkar, dia ingat. Ya, dia kembali bertaubat, au yakhsha, atau dia takut dengan peringatan yang engkau sampaikan. Ini adalah cara yang harus kita perhatikan dalam menasihati orang lain, terutama keluarga kita. Mohon maaf, terkadang kita kalau nasihat orang lain lembut, tapi kalau anak istri kita luar biasa. Ya, kadang merasa ini anak istri kita omelin. Ya, anak kita mungkin tidak sholat atau lupa, misalkan dia lalai tidak sholat, kita langsung ya marah-marah dengan cara yang kasar. Ya, ini perhatikan dalam menasihati orang lain, hendaklah kita menyampaikan dengan cara yang lembut. Kemudian juga saya sampaikan, ma'asyiral muslimin, adalah terkadang seorang semangat untuk amal ma'ruf nahi mungkar, terutama orang yang baru hijrah. Ya, mungkin sudah mulai mengenal agama ini dengan baik, dia tinggalkan segala keburukan, semangat biasanya itu. Ya, dapat satu ilmu langsung dipraktekkan, betul. Tapi ketika melihat kemungkaran langsung jebret. Gitu ya. Lihat orang tuanya, wah nggak sepemahaman nih. Padahal orang tuanya, bayangkan bapak ibunya, ya, langsung diomelin. Bayangkan orang tuanya padahal. Ya, dan dalam keadaan apapun kita tetap harus berbakti kepada orang tua. Kita dapatkan istri kita nggak satu visi satu misi kita setelah kita hijrah, langsung, ya, tidak sesuai sudah kita cerai saja, subhanallah. Dan ini kami dapatkan. Berapa banyak orang-orang yang baru semangat hijrah, ya, merasa istrinya sudah mulai berbeda dengan dia, ya, bermudah-mudahan sudah saya ceraikan, kamu nggak satu visi dengan misi dengan saya, subhanallah. Padahal mungkin bisa disampaikan dengan cara yang baik, diajak dengan cara yang baik. Lihat anaknya tidak sesuai dengan apa yang dia fahami, ya, diomelin. Ini fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita. Hendaklah ketika kita, ingat ma'asyiral muslimin, semakin kita berilmu, hendaknya seorang semakin lembut dalam berdakwah. Semakin orang berilmu, semakin baik dalam menyampaikan dakwahnya, semakin baik dalam menyampaikan nasihatnya. Jangan sampai agama yang kita pelajari menjadikan kita lebih keras perangai kita. Kalau seandainya apa yang kita pelajari menjadikan kita semakin keras dalam bermuamalah, menjadikan semakin keras dalam menasihati orang lain, berarti ada yang salah dalam kita beragama, ada yang salah dalam kita mempelajari agama kita. Ya, karena Islam tidak pernah mengajarkan cara yang keras di dalam menasihati orang lain. Ya, tidak pernah Islam mengajarkan dengan cara yang buruk dalam menasihati orang lain, terutama keluarga kita. Ya, saya ingatkan kepada diri saya dan kita semua, terutama kepada orang tua kita. Mungkin kita sudah ngaji, kita sudah mulai mengenal sunnah, kita sudah mulai mengenal
ya ibadah sesuai dengan tuntunan Nabi. Ketika kita dapatkan keluarga kita, ibu kita, bapak kita belum sesuai ibadahnya dengan petunjuk Nabi, kemudian kita langsung serta-merta menyalahkan, ya, serta-merta langsung mungkin naudzubillah memaki dan lain sebagainya kepada orang tua kita. Ya, ingat, bagaimanapun mereka tetap orang tua kita. Dan ini biasanya orang semangat hijrah itu luar biasa, pengen mengamalkan apa yang dia dapatkan. Dan kami dulu zaman mondok merasa hal-hal seperti itu. Ya, apalagi kita mungkin ya masuk pesantren umur muda gitu kan. Ketika dapatkan sesuatu, ternyata selama ini beda nih gitu. Apa yang diajarkan orang tua saya beda gitu kan. Pulang ke rumah udah pengennya apa? Langsung ya, mereka ikut kita gitu. Tidak bisa seperti itu. Sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Jangan kita tahu ya sunnahnya ya apa misalkan ya, sholat yang benar seperti ini dan seperti itu. Kita dapatkan ibu kita, bapak kita berbeda. Langsung bapak nih bid'ah. Ya, bapak nih ibadah selama ini tidak diterima sama Allah subhanallah. Ya. Dan banyak seperti ini masyarakat muslimin. Dia baru mengenal sunnah misalkan. Sudah mengenal baik itu hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia dapatkan istrinya berbeda dengan dia, misalkan tata cara ibadahnya, langsung di strike, ya. Kamu nih mau begini terus, sudah kalau kamu begini terus kita pisah subhanallah. Ya, ingat, ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan kita semakin keras. Sampaikan dakwah dengan cara yang baik. Sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Lihat, Allah katakan kepada siapa? Fir'aun, orang yang paling bermaksiat. Ya faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Lalu bagaimana mungkin dengan saudara kita, anak kita, istri kita, ayah kita, bapak kita? Sampaikan dengan cara yang baik. Terkadang orang lari dari dakwah, orang lari dari nasihat karena cara kita yang salah. Tuh lihat tuh, rajin dia ke masjid, sholat jamaahnya, ya. Tapi nyampaikan dakwahnya keras. Orang lari tidak mau terima, ya. Kok dia rajin ke masjid, rajin hadir di kajian ilmu, tapi kalau berucap cari nasihati keluarganya, subhanallah, ya, dengan cara yang kasar. Ini harus kita jauhi ma'asyiral muslimin. Islam tidak pernah mengajarkan cara yang kasar ya dalam berdakwah. Mari kita lihat apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW ketika datang orang-orang yang meminta nasihat, orang-orang yang bersalah kepada Nabi SAW. Apakah Nabi SAW perlakukan mereka dengan cara yang tidak benar? Mari kita belajar dari kisah ya Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Ketika suatu hari dia sholat bersama para sahabat dan Nabi SAW. Kemudian ada salah satu di antara para sahabat yang bersin. Nanti akan kita jelaskan. Di antara tadi disebutkan bahwasanya hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya, ketika ada yang bersin maka kita mendoakan dan mengucapkan yarhamukallah. Ketika sholat dia bersin sahabat, kemudian Muawiyah ibn Hakam As-Sulami mengatakan yarhamukallah, lagi sholat, bayangkan, lagi sholat Allahu Akbar, imam lagi baca ayat, ada yang bersin, kemudian Muawiyah ibn Hakam As-Sulami mengatakan yarhamukallah. Orang lihat semua ke dia, bayangkan lagi sholat, orang lihat semua ke Muawiyah. Muawiyah bilang, ya lagi sholat, dilihatin semua sama orang, ini apa-apaan dilihatin saya gitu kan. Para sahabatnya sih ngasih kode gitu, jangan ucapkan yarhamukallah. Kemudian ya makin ribut satu masjid. Ya, makin ribut satu masjid. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Ketika selesai sholat, apakah Nabi langsung marah? Muawiyah sini, gara-gara kamu nih sholat jadi ribut. Ya, gara-gara kamu nih ya orang enggak khusyuk sholatnya. Diomelin sama Nabi, enggak. Ya. Tapi Nabi panggil Muawiyah setelah selesai sholat. Kata Nabi SAW, wahai Muawiyah ibn Hakam As-Sulami, sesungguhnya tidak pantas seseorang ketika sholat mengucapkan sesuatu yang di luar bacaan sholat. Nabi tegur dengan cara yang lembut. Ya, karena mendengar itu, apa kata Muawiyah? Ya, ibn Hakam As-Sulami mensifati cara Nabi SAW dalam menasihati. Apa kata beliau? Ya, ketika mendapatkan hal tersebut, dia katakan, ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada satu orang guru ya yang terdahulu dan sekarang, kata Muawiyah, yang lebih baik cara mengajarnya, cara menyampaikan, cara menasihatinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima enggak orang begitu? Coba kalau nih Nabi habis sholat bilang, Muawiyah, depan para sahabatnya, dipermalukan. Ya, kamu nih gara-gara kamu sholat, orang sholatnya nggak khusyuk semua, orang ribut ketika sholat. Ketika terima nggak tuh begitu?
Dia tahu dia salah gitu. Tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak baik, ya, mungkin tidak ada yang keluar kata-kata seperti ini. Tapi lihat, apa kata Muawiyah? Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsanu ta'liman minhu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang guru, seorang muallim, seorang pendidik, seorang murabbi yang lebih baik cara mendidiknya, cara menegurnya, cara menasihatinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat ketika Arab Badui datang ke masjid, kemudian dia kencing di sekitar masjid. Bayangkan kalau kita lagi sholat, ada tiba-tiba orang kencing di sekitar masjid, marah gak kita? Marah. Sama, para sahabat juga marah, subhanallah. Ya, ini apa-apa nih orang kencing di depan masjid? Ya, udah para sahabat udah geram tuh, udah pengen pukul tuh Arabi itu, orang Badui tersebut. Ya, tapi Nabi, ya, menahan para sahabat. Biarkan, kata Nabi, biarin dia kencing. Para sahabat, para ulama ketika membahas hadis ini ada banyak faedah yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan cara uslub berdakwah, cara menasihati orang lain. Bayangin Nabi SAW, biarkan kata Nabi, bahkan kata Nabi biarin dia kencing, selesaikan. Dan ternyata memang kalau seandainya dilarang dia kencing, di tengah-tengah dia kencing akan semakin orang takut yang lagi kencing, oh dia makin lari tuh, makin banyak kotorannya kemana-mana, kan gitu, ya. Orang lagi kencing dilarang akan bikin penyakit juga. Ya, orang lagi kencing kemudian disuruh diam, ya dia berhentikan kencingnya, itu akan jadi penyakit. Belum selesai kencingnya. Lihat bagaimana cara Nabi SAW. Nabi, ya, biarkan tuh siapa Arabinya, kemudian kata Nabi ambil ember isi air, sudah siram. Ya, lihat bagaimana cara kita menyampaikan nasihat. Ya, kemudian ketika datang seorang wanita yang mengaku dirinya telah berzina, ya, kepada Nabi SAW minta untuk dirajam karena dia sudah menikah. Apakah Nabi langsung mengatakan kamu nih pezina, kamu nih, ya, kamu nih segala macam? Enggak. Nabi palingkan wajahnya. Ya, kasihan Nabi merasa iba. Seorang wanita, ya, sampai hamil, dia berzina, kemudian Nabi palingkan wajahnya. Kata Nabi, ya, Nabi panggil walinya, kemudian sampaikan kalau dia sudah melahirkan baru dirajam. Ya. Lihat bagaimana Islam kelembutan. Ketika orang melakukan maksiat pun masih dengan cara yang lembut. Ini kita kadang lihat orang bermaksiat langsung. Ya. Betul, semangat giroh kita ingin amal ma'ruf nahi munkar itu sudah baik, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Ya, sampaikan dengan ucapan yang lembut. Ya. Ini juga memberikan kita ma'asyiral muslimin, ya, kepada kita bahwasannya celaan dan hinaan tidak menjadi halal, tidak menjadi baik. Ya. Ketika kita ingin menasihati orang lain, ketika orang-orang lain jatuh kepada kesalahan, ya, hendaklah seorang itu menjaga lisannya ketika dia menasihati orang lain. Bahkan kita dapatkan kadang subhanallah orang ceramah pun isinya hanya gunjingan, isinya hanya celaan, cacian, makian, subhanallah. Niatnya baik ibadah, niatnya ingin berdakwah, niatnya menasihati, tapi isinya celaan, cercaan, yang dihina pemerintah, yang dihina saudara muslimnya, yang dihina, dighibahi saudara muslimnya, subhanallah. Padahal niatnya baik, nasihat, tapi isinya keburukan. Ya, jadi kaidahnya celaan tidak jadi halal, tidak menjadi halal. Ya, makian tidak menjadi halal ketika dia niatkan untuk nasihat. Jangan mentang-mentang, oh saya kan lagi nasihati, saya sedang dakwah, sedang nasihat. Ya, ucapan saya semuanya jadi halal, tidak, tetap. Ya, apa yang keluar dari lisan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Ya, seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela. Hatta orang yang bermaksiat di depan kita, mungkin ada orang yang menyampaikan, ya, kita lihat kemaksiatannya, kemudian kita langsung cecat, kita langsung maki, kita cela dan lain sebagainya. Ingat, bisa jadi orang yang bermaksiat tersebut, orang yang berbanyak dosa tersebut, bisa jadi lebih baik bagi kita, ya, karena dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat seorang wanita yang berzina tadi, ketika dirajam, ya, ketika dirajam, darahnya, ya, mengenai beberapa sahabat, diantaranya Umar ibn Khattab. Kemudian Nabi pun menyolatkan seorang pezina tersebut. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah engkau sok menyolati seorang wanita yang telah berzina, melakukan satu kemaksiatan? Apa kata Nabi? Ya Umar, ya, lau qusiman baina sab'ina ahli al-Madinati lawasi'athum. Wahai Umar, kalau seandainya, ya, tobatnya dia dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka tobatnya dia bisa, ya, cukup untuk
70 orang penduduk Madinah. Lihat, orang yang sudah pernah bermaksiat, kemudian dia benar-benar tobatnya kepada Allah, Allah muliakan. Ya, jangan kita melihat sebelah mata kepada orang-orang yang bermaksiat, yang berdosa, merasa kita yang lebih baik. Kita tidak tahu, bisa jadi dia sudah bertobat kepada Allah. Bisa jadi tobatnya itu menjadikan dia lebih mulia daripada kita yang tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat satu kemungkaran kita cegah, melihat satu keburukan kemaksiatan kita larang, tapi dengan cara yang baik, dengan perkataan yang baik. Berapa banyak kerusakan yang terjadi karena kita salah dalam menyampaikan nasihat. Berapa banyak kerusakan yang terjadi ketika kita caranya salah dalam menyampaikan nasihat, dalam cara berdakwah. Ya. Dan satu hal yang memprihatinkan, terus terang, orang berdakwah tapi isinya cacian, makian. Ya. Islam tidak pernah mengajarkan cacian dan makian dalam berdakwah. Islam tidak pernah mengajarkan cacian makian dalam menyampaikan nasihat. Ya kata Nabi, laisal mu'minu bit-ta'an. Seorang muslim yang baik itu bukan orang yang suka mencela, walal la'an, bukan orang yang suka melaknat, ya, orang yang sudah memaki. Walal fahish walal badi, seorang muslim itu bukan orang yang senantiasa mengucapkan kata-kata yang kotor. Ya, orang berbicara yang jorok, apalagi dalam menasihati orang lain. Hatta orang lain bermaksiat, anak kita melakukan satu kemungkaran, panggil baik-baik, sampaikan cara dengan baik. Ya, kecuali kalau berulang, ya, kita nasihati tidak mempan, baru kita pakai cara-cara yang lebih keras, tapi dengan cara-cara yang tetap diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Nabi mengajarkan ketika anak tidak sholat pun pukul, tapi dengan pukul yang tidak melukai. Ya. Saya sampaikan bahwasanya nasihat yang keluar dari hati yang ikhlas, nasihat yang keluar dengan cara yang baik, insya Allah akan diterima. Ya, insya Allah akan diterima. Ya, oleh orang yang kita nasihati. Ya, ingat apa yang kita ucapkan dari lisan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi mengatakan innar rajula la yatakallamu bil kalimati allati yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Sungguh ada seorang hamba yang ketika berbicara dengan perkataan yang dia anggap biasa. Saya ngomong seperti ini tabiat saya kok ngomong seperti ini. Tapi dengan perkataan yang buruknya tadi menyebabkan dia dimasukkan ke dalam api neraka ya selama 70 tahun. Bayangkan. Hanya karena ucapan yang kita ucapkan. Maka seorang muslim perhatikan ucapan yang dia ucapkan. Ya. Walaupun dalam keadaan menasihati orang lain. Ya. Jadi ini yang terpenting masalah muslimin, ketika menasihati orang lain, sampaikan dengan cara yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang lemah lembut. Ustaz, ini kan kemungkaran, kenapa kita tidak keras kepada mereka? Betul, ada tahapan-tahapannya. Ya, kalau kita sudah nasihati, kita sudah sampaikan hujah, dia tidak mau nerima, masih saja membangkang, ya baru kita pakai cara yang lebih keras sedikit. Ya, tugas kita hanya menasihati. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita mau menasihati orang lain, sehebat apapun kita ingin amal ma'ruf nahi munkar, ya, kalau orang tersebut tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Lihat para nabi, apakah ketika berdakwah mereka memaksa sampai orang ya bisa menerima dakwah kita? Ya. Tugas kita adalah menyampaikan. Ketika kita sudah sampaikan, gugur kewajiban kita. Ya. Gugur kewajiban kita. Adapun dia mau terima atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tugas kita sebagai pemimpin rumah tangga kita punya hak untuk amal ma'ruf nahi munkar, menyampaikan sesuatu kepada keluarga kita, tetapi dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, ya. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian ma'asyiral muslimin, di antara adab juga menasihati orang lain, hendaklah ketika kita ingin menasihati orang lain, kita tabayyun terlebih dahulu. Ya, ini adab yang terpenting yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Tabayyun. Ketika ada satu kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita, tabayyun dulu. Jangan baru dengar kata orang, langsung kita eksekusi. Jadi kita hidup di satu zaman di mana sekarang tabayyun ini sangat penting, terutama di media sosial. Orang ngeklik satu klik saja bisa menimbulkan jutaan orang termakan dengan beritanya. Ya. Kita dengar, oh itu si fulan katanya begini begitu. Kita belum tahu, belum tanya, belum tabayun, ya. Langsung kita hakimi misalkan. Lihat bagaimana Islam mengajarkan konsep tabayun sudah jauh-jauh hari. Ya. Kita diajarkan bagaimana meng-cross check terlebih dahulu berita yang sampai kepada kita. Apalagi sekarang zaman di mana media sosial ini luar biasa pengaruhnya. Ya.
Jangan kita sedikit dengar kata orang begini langsung kita percayai. Ya, tanpa kita tabayun terlebih dahulu. Berapa banyak perselisihan di antara kaum muslimin berawal dari berita yang bohong. Yang kita tidak cross check, kita tidak tabayun terlebih dahulu. Ya, kalau ada orang minta nasihat kepada kita, ya, kita tanya dulu, tabayun dulu. Ya, jangan langsung kita, ya, langsung kita hakimi dia misalkan. Tanya dulu kenapa, masalahnya apa. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kabar dari orang-orang fasik membawa satu berita, fatabayyanu. Cross check terlebih dahulu, tabayyun terlebih dahulu. Ya, ini kaidah dalam agama kita, terutama zaman sekarang. Perlu kita untuk tabayyun. Ya, karena cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta, kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami. Cukup seorang dikatakan pendusta, ya, yang dia berkata segala sesuatu yang dia dengar. Kata orang begini, dia sampaikan. Kata orang begini, dia sampaikan. Ya, ada satu berita langsung di-share. Nah, ini sama. Tidak tabayun dulu. Berapa banyak berita-berita berisi kebohongan yang dapat memecah umat, memecah persatuan kaum muslimin hanya karena gara-gara share yang kita lakukan. Dapat satu kabar, oh iya kayaknya share. Dapat satu kabar share, dapat satu kabar share. Belum tabayun terlebih dahulu. Ya, ini penting dalam menasihati orang lain, tabayun terlebih dahulu. Ya, yang kita langsung menghakimi orang lain. Kemudian juga hendaklah kita tidak suudzon, berprasangka buruk kepada orang yang meminta nasihat kepada kita. Orang misalkan melakukan kemaksiatan, ya, Pak saya, atau anak kita misalkan lah ya, Pak saya melakukan seperti ini, minta nasihatnya. Oh langsung suudzon, oh ini anak saya ini emang nggak benar nih orangnya. Subhanallah. Atau ada orang minta nasihat kepada kita, ya disampaikan, Pak saya melakukan kemaksiatan seperti ini, saya misalkan bekerja di tempat yang ribawi segala macam. Oh langsung suudzon kita, oh ini orang ahlul maksiat nih. Ya, langsung diklaim seperti itu, subhanallah. Atau misalkan orang nih, Pak saya selama ini ibadahnya seperti ini, benar nggak? Oh nggak, kamu bid'ah nih. Ya banyak melakukan kebid'ahan kamu, subhanallah. Ya, tetap cara-cara yang baik. Jangan suudzon kepada saudara kita, karena suudzon pasti menimbulkan keburukan. Allah katakan dalam Al-Quran, ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni ismun. Jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka buruk itu adalah dosa. Ingat, hukum asal pada saudara kita adalah baik. Ketika kita melihat saudara kita, hukum asalnya mereka itu baik. Adapun ada kesalahan, mereka tergelincir kepada 1-2 kesalahan, ya, hukum asalnya adalah kita berhusnudzon kepada saudara kita. Ketika ada kemungkaran, panggil, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Nabi mengatakan, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Berhati-hatilah kalian terhadap buruk sangka, karena buruk sangka bagian daripada, ya, perkataan yang paling dusta. Ya, hendaklah seorang muslim mencari kemungkinan pada saudaranya. Ya, artinya ketika saudaranya melakukan satu kemaksiatan, oh mungkin dia seperti ini, dia seperti ini. Cari satu hal yang membuat kita tidak bersuudzon kepada saudara kita. Ya, terutama kepada istri kita. Ketika kita melihat sesuatu, langsung suudzon aja bawaannya. Ya, tanya dulu, tabayun dulu. Ya, karena suudzon, ya, tidak baik bagi diri kita dan orang yang kita nasihati. Kemudian ini juga yang terpenting, ma'asyiral muslimin, sebagaimana sampai di awal dari sampaikan, bahwa hendaknya kita tidak memaksa orang lain untuk menerima nasihat kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya, tidak lebih, tugas kita hanya menyampaikan. Dia terima dengan nasihat kita, alhamdulillah, jadi amal jariah bagi kita. Tidak mau menerima nasihat kita, ya sudah. Ya, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan dan menyampaikan. Tidak mau terima, ya sudah. Ya, yang penting gugur kewajiban kita untuk menyampaikan. Ya, tugas kita adalah menyampaikan. Tapi sebetulnya seorang muslim berusaha bagaimana caranya agar saudara muslim kita menerima nasihat kita. Berusaha semaksimal mungkin agar keluarga kita bisa menerima nasihat kita. Adapun kita sudah nasihat tidak mau menerima, ya sudah. Lihat bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika mengajak anaknya, mengajak istrinya, ya, mereka tidak mau ikut ke safinahnya Nuh. Apakah Nabi Nuh memaksa, ayo ikut, kamu ikut? Ya sudah, dibiarkan. Ya, dibiarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Yang penting sudah ditegakkan hujjah, sudah disampaikan, sudah dinasihatin, tidak mau ikut, sudah. Ya, tapi tentunya seorang muslim berusaha semaksimal mungkin agar orang yang kita nasihati bisa menerima nasihat kita. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, ini juga nasihat yang terpenting, tidaklah kita menasihati saudara kita di depan umum. Ya, ini adab dalam menasihati.
Jangan orang baru melakukan satu kemaksiatan kita umbar-umbar aibnya. Tuh lihat tuh, fulan ibn fulan, oh dia telah melakukan satu ini. Atau misalkan kita menasihati istri kita, ini penting masalah muslim. Jangan kita ingin menasihati atau memarahi istri kita di depan anak-anak kita. Ini pengaruh psikologinya sangat besar. Kita lagi marah nih sama istri kita, atau kita ingin menegur istri kita, yang menasihati istri kita yang di depan anak-anak kita. Jatuh wibawa istri kita. Juga sebaliknya, mungkin istri kita ingin menasihati kita tidak di depan anak kita. Ya, tuh. Misalkan ya, kita ada satu pelanggaran, ada satu kesalahan, istri kita nasihati, wajar. Semua orang punya hak untuk menasihati, istri kita nasihati. Tapi di depan anak-anaknya, kamu segala macam, anaknya lihat, iya emang bapak saya ini kayak gini nih orangnya. Kan gitu kan? Ya, bapak nih nasihatin saya begini, ternyata begitu juga, kan gitu. Panggil istri kita, cari tempat, ya, yang anak-anak kita tidak lihat. Ya. Juga sama, ketika anak kita melakukan satu kesalahan, panggil mereka baik-baik. Ya. Jangan di depan abang-abangnya, kakaknya gitu kan. Kecuali dengan dalam rangka ta'dib, dalam rangka ngajarin sama kakak-kakaknya yang lain. Itu kamu jangan seperti dia, nggak ada masalah. Atau jangan juga dibawa keluar sambil diomel-omelin, satu kampung terlihat semua, satu tangganya lihat itu anak. Ya. Bukan pengen gagah-gagahan, oh bapaknya ini bagus nih, nasihatin anaknya. Bawa keluar misalkan sambil maki-maki anaknya, diomel-omelin. Ini cara yang nggak baik. Anak jadi malu dia, Pak, malu sama tetangga. Enggak, kamu gagal, kamu segala sebaiknya, subhanallah. Panggil dia, ya. Kalau memang kita ingin memberikan pelajaran sama abang-abang yang lain, adik-adiknya yang lain, ya panggil. Ya, di keluarga kita saja sampaikan. Ya, tapi ketika kita ingin nasihati istri kita, sebaiknya tidak di depan anak-anak kita. Ya, tidak di depan anak-anak kita. Atau juga seorang istri ingin menasihati suaminya, tidak di depan anak-anaknya. Ya, ini penting masalah muslim. Terkadang kita kebawa emosi. Ya, kita wajar, manusiawi. Kita omelin istri kita depan anak-anak kita. Sudah jatuh wibawanya. Ya, tuh. Bapak diomelin sama ibu, atau ibu diomelin sama bapak. Ibu ngomong kemarin begitu, sekarang tuh kan ini gitu. Ya. Psikologi anak sangat berpengaruh. Ini penting sekali masalah muslim ini. Dan ini kaidah dalam menasihati siapapun, keluarga kita ataupun orang lain. Ya. Ada tetangga kita salah, langsung dicaci, dimaki. Jangan kayak fulan, ibu fulan tuh. Begini, subhanallah, malu orang. Panggil sama kita. Ya. Siapapun Anda, kalaupun misalnya saya RT, saya RW, ada kemungkaran di daerah saya, panggil orangnya di depan orang banyak, tidak begitu caranya. Ya. Termasuk menasihati pemimpin, termasuk menasihati pemerintah. Dalam agama kita tidak boleh seseorang membuka aib-aibnya di depan umum. Bagaimana orang mau menerima nasihat kita kalau dia dihinakan terlebih dahulu? Ya kan? Orang nggak mau. Coba siapapun kita, mau nggak kesalahan kita diumbar di depan orang banyak? Nggak ada yang mau. Setiap kita pernah punya kesalahan, pernah melakukan dosa. Kemudian niat kita ingin menasihati, tapi di depan umum. Ya, di depan umum. Bagaimana orang mau menerima nasihat kita? Sudah dihinakan terlebih dahulu depan umum. Ya. Dan hal ini banyak sekali masyarakat muslimin disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan kata Nabi SAW, man arada an yansaha li sultanin bi amrin, ya, hendaklah barang siapa yang ingin menasihati penguasa di suatu hal, maka janganlah dia tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan, namun ambil tangannya, ya, dan bicaralah empat mata dengannya. Jika nasihat diterima, itulah yang diharapkan. Jika tidak diterima, engkau telah menunaikan apa yang dituntut darimu. Ini kaidah dalam agama kita. Jangan kita mengumbar-umbar kesalahan orang lain di depan umum. Yang orang nggak mau, nggak akan terima. Siapapun di antara kita, kesalahan kita, keburukan kita diumbar-umbar depan umum. Ya. Namun beda halnya ketika ada orang yang memang dia berpengaruh dalam melakukan kemaksiatan, atau misalkan dia seorang tokoh gitu kan, dan kalau seandainya dia berbicara, masyarakat terpengaruh dengan keburukan misalkan, boleh kita mentahdirnya, ya, jangan ikuti fulan. Kalau kita memang lihat memang pengaruh dia bisa nih, kalau dia ngomong masyarakat ikutin dua kata dia gitu kan, ya boleh kita tampakkan keburukannya. Setelah itu pun iqamatul hujjah, setelah kita panggil tuh orang, kita udah nasihatin, tidak mau dia dengar, sudah kita ingatkan, nggak mau dia dengar, baru kita ya sampaikan kepada masyarakat, jangan ikut seperti fulan dan fulan, ya, karena memang pengaruhnya besar. Misalkan dia ngajak kesyirikan, ngajak ke perdukunan misalkan, dia tokoh nih, kalau dia ngomong, ayo semuanya habis ini kita pergi ke pohon tertentu, ayo kita minta ke pohon tersebut. Kita udah panggil tuh orang tersebut, Pak, jangan itu kesyirikan segala macam. Tetap diajarkan seperti itu, boleh kita sampaikan di depan umum, jangan ikuti bapak tersebut. Kenapa? Karena dia mengajak kepada kesyirikan. Ini mafsadatnya lebih besar.
Ya, ini juga harus kita perhatikan. Berarti tidak semua juga, ya udah kita biarkan aja. Ya. Artinya ada yang memang kita perlu sampaikan secara terang-terangan. Ketika orang tersebut sangat berpengaruh dalam kemaksiatan, gembongnya misalkan, kalau dan didengar omongannya sama orang lain, boleh nih kita tahdir orang. Jangan ikut atau jangan hadiri ya ceramahnya dia. Kenapa? Karena dia mengajarkan kesyirikan. Dan itu pun setelah dipanggil orangnya, sudah kita tabayyun, sudah iqamatul hujjah, tetap tidak mau tobat juga, baru kita sampaikan. Tapi hukum asalnya ketika menasihati orang lain harus dengan cara sembunyi-sembunyi, ya, empat mata, sampaikan dengan cara yang baik, tidak dilakukan secara terang-terangan. Kemudian juga dalam menasihati orang lain, ma'asyiral muslim, hendaklah kita tidak ya memperkeruh masalah. Ini sudah sampaikan di awal. Ya, ketika ada orang minta nasihat, ya tadi pertimbangkan dengan cara yang baik, jangan provokasi. Ada orang nasihat, Pak, saya minta nasihatnya ini. Istri saya begini. Oh, diperkeruh lagi. Oh, istri kayak gitu emang harus ceraiin aja, Pak. Tidak baik begitu. Subhanallah. Ya, kasih nasihat-nasihat yang sesuai, kasih nasihat-nasihat yang tidak memprovokasi. Ya. Waduh, anak saya nih, Pak, susah banget dinasihati. Ya, kayak gitu mah udah keluarin aja dari kakak, enggak usah dianggap anak, subhanallah. Sampaikan dengan cara-cara yang baik, tidak memprovokasi. Karena syaitan akan berusaha mencari-cari cara ya agar orang tersebut jatuh kepada kemaksiatan yang lebih besar. Ya, ini penting untuk kita sampaikan. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Ya, kita masuk ke poin yang keempat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atasa fahamidallahu fasammithu." Apabila saudara kita itu bersin, ya, maka hendaklah kita doakan. Ya, kita doakan. Kita tahu di antara doanya apa? Yarhamukallah. Kalau perempuan yarhamukillah. Ya, ini doa. Kemudian kita doakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ini diantara doa ketika kita ada yang bersin. Hafalkan ya, terutama kepada anak-anak kita. Lihat bagaimana indahnya Islam. Semuanya isinya doa. Dari mulai kemarin salam, semuanya isinya kebaikan. Orang bersin pun kita doakan. Dan ingat ma'asyiral muslimin, bersin itu ya silahkan baca secara medis. Kalau di sini ada yang paham tentang urusan medis, bersin itu ketika kita bersin, kotoran-kotoran itu keluar. Ya. Satu hal yang baik itu ketika orang bersin. Tapi ketika bersin juga ada adabnya gitu. Jangan mentang-mentang ketika bersin, oh saya keluarin kotoran. Oh, saya biar sehat. Kemudian seasalnya semaunya dia, tidak bisa. Ya, ada adab yang harus dipenuhi. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Di antara adab ketika bersin, ya, bahwasanya hendaklah ketika bersin kita menutup wajah kita. Tuh lihat. 14 abad yang lalu sebelum ada yang namanya corona, Islam sudah ngajarin prokes yang sehat, protokol kesehatan yang benar. Kalau kita bersin kita tutup, ya, dengan tangan kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini, orang jangan asal aja bersin. Ya, ingat, kalau kita tidak ingin kemudorotan itu ada pada diri kita, kita juga jangan berikan mudarat kepada orang lain. Bersin asal bersin, ada adabnya. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu. Nabi itu kalau bersin tutup mukanya, tutup wajahnya sebisa mungkin, biyadihi dengan tangannya. Au bi thawbihi atau dengan bajunya. Lihat, dengan kain. Kita sekarang ada masker, pakai masker. Ya. Zaman sekarang orang seenaknya aja. Ya. Saya tidak percaya ada corona, misalkan ya, dia termasuk orang yang ikut madhab konspirasi misalkan. Ya, walaupun dia punya pemikiran itu silakan, haknya dia. Tapi jangan juga bersin semaunya dia. Ada orang-orang yang ingin menjaga kesehatannya. Lihat, Islam sudah jauh-jauh hari 14 abad yang lalu mengajarkan kita tentang protokol kesehatan yang baik ketika kita bersin. Ya, wa ghadda biha sautahu, dan hendaklah sebisa mungkin dilemahkan suaranya. Jangan orang bersin, subhanallah. Terkadang anak nggak paham. Ada orang bersin, suaranya digedein. Ya, nggak tahu emang suaranya begitu atau memang orang bersin satu kampung bangun semua misalkan. Ini ada orang begitu kan? Orang bersin mengganggu gitu. Udah mengganggu dari bersinnya, ya, suaranya juga mengganggu orang lain. Lihat bagaimana Islam memperhatikan sekecil mungkin untuk menjaga perasaan orang lain. Ya, ketika bersin ada adabnya. Ya, hendaklah kita tutup dengan tangan kita, atau kalau ada kain tutup dengan kain kita, kalau ada masker tutup dengan masker kita. Karena itu bagian daripada penyakit yang kita keluarkan. Ya, sebisa mungkin menahan diri kita. Juga ketika bersin jangan sambil noleh kanan kiri.
Ya, ada saudara kita di samping sambil bersin hadapkan ke wajah saudara kita. Ingat, ini zalim namanya. Ya, kezaliman. Ya. Dan dalam agama kita ketika bersin didoakan. Lihat bagaimana Islam saling mendoakan. Isinya doa semuanya kebaikan. Orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kemudian saudara kita mengucapkan yarhamukallah. Kemudian kita doakan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Semoga Allah merahmatimu. Ya, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, wa yuslih balakum, dan memperbaiki urusan-urusanmu. Subhanallah, semuanya doa. Ya, kemudian diadab ketika bersin, ketika orang mengucapkan alhamdulillah, baru kita doakan. Ada orang bersin tidak baca alhamdulillah, biarin aja, tidak usah didoakan. Ya, ini adabnya. Misalkan orang bersin, dia nggak baca alhamdulillah, yarhamukallah. Nah, ini bukan bagian dari sunnah. Jadi kalau kita doakan yarhamukallah itu ketika dia mengucapkan alhamdulillah. Kalau orang udah bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, hilang dua kebaikan. Satu, dia kebaikan dia tidak mengucapkan hamdalah. Yang kedua, tidak didoakan sama saudaranya. Rugi tidak? Rugi. Gitu kan? Kemudian seseorang ketika dalam WC, ya, ketika dalam tempat-tempat yang dilarang kita berzikir, jangan juga ketika dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, tapi kalau dia lupa, misalkan kita nggak tahu kan, lupa misalnya, emang biasa kalau bersin mengucapkan alhamdulillah di WC kita alhamdulillah. Kedengar sama orang yang di luar. Nah, yang di luar boleh mendoakan yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Tapi hukum asalnya tidak boleh dia mengucapkan alhamdulillah dalam kamar mandi, dalam WC. Ya. Kemudian kalau ada orang non muslim bersin, dia bilang alhamdulillah, apakah kita doakan yarhamukallah? Tidak usah ucapkan yarhamukallah, langsung yahdikumullah wa yuslih balakum. Karena yang pertama artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Kita mendoakan rahmat kepada dia, ini tidak boleh. Adapun kita mendoakan semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Kan kita tidak tahu, misalnya ada orang non muslim, ya tahu dia bersin bilang alhamdulillah, boleh kita doakan dengan langsung yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya. Kemudian masyarakat muslimin azanillahu wa iyyakum, ketika seorang itu bersin, ya, doa di antara adabnya adalah kita mendoakan tadi yarhamukallah. Biasanya orang bersin sekali, kita bilang alhamdulillah yarhamukallah. Dua kali doakan lagi yarhamukallah. Ketiga kali doakan. Yang keempat kali udah bukan lagi doakan yarhamukallah. Apa doakannya? Syafakallah. Karena itu berarti dia sakit. Ya, kalau orang udah lebih dari 3 kali bersin-bersin, nah udah itu berarti lagi sakit. Maka kita doakan apa? Syafakallah wa'afaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Lihat, semuanya doa, gitu kan? 1 kali dirahmati, 2 kali kita nasihat kita berikan doa kebaikan, 4 kali ya udah lagi sakit nih orang. Ya, maka didoakan dengan apa? Syafakallah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza atasa ahadukum falyushammidhu jalisuhu. Apabila ada di antara kalian yang sedang bersin, maka doakanlah oleh orang yang duduk di sampingmu. Wa in zada ala thalathin, apabila sudah lebih dari 3 kali, fahuwa mazkumun, berarti dia sedang terkena flu. Ini kata Nabi. Ya, ini sama ciri-ciri corona nih. Kalau orang bersin-bersin sering nih, mulai pilek, batuk gitu kan. Nah, ini doakan dengan apa? Syafakallah. Wala tushammit ba'da 3 marrat, kata Nabi. Jangan kau doakan dengan doa yarhamukallah ketika sudah lebih dari 3 kali. Tapi kita ucapkan apa? Syafakallah. Ya, ini diantara adab-adab dalam bersin. Kemudian juga ini juga penting. Ketika sedang khutbah Jumat, antum bersin, jangan sengaja. Hashim kemudian antum alhamdulillah, memancing semua orang bilang apa? Yarhamukallah. Ini bisa ramai satu masjid. Lagi khutbah, ya, dia bersin kemudian bilang kencang-kencang alhamdulillah, memancing orang lain bilang yarhamukallah. Ya, ingat ya, ketika khutbah, ketika imam naik ke mimbar, ya kita diam. Ya, bahkan kita menegur orang lain untuk diam pun kita sia-sia. Apa kata Nabi? Idza qala li akhihi ya ansit faqad laghauta. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila mengatakan kepada saudaranya diam, gitu kan? Wal imamu yakhutub, imam sedang khutbah, faqad laghauta, maka sia-sia Jumatnya. Bayangin. Kadang kita gitu kan, anak-anak kecil nih ribut terus, keramai diam. Sengaja. Udah diamin aja. Bahkan disebutkan dalam fikih yang justru yang punya hak untuk menegur adalah khatibnya. Boleh khatib menegur. Jangan ribut, diam. Boleh. Kita udah diam aja.
Ya. Juga ketika sholat tadi, ya. Kita boleh tadi ketika khutbah kita bersin, kemudian kita ucapan alhamdulillah dan suara yang lirih atau dalam, enggak cukup. Dah harus didengar orang lain. Begitu juga sholat tadi. Ketika kita sholat bersin, alhamdulillah. Ya tadi kayak kasus seperti Muawiyah ibn Hakam As-Sulami. Ini diantara adab-adab ketika bersin, ya. Habis waktu. Baik. Masih ada 2 sisa, ya. 2 poin, wa idza marida fa'udhu, kemudian wa idza mata fattabi'hu. Ya, apabila seorang sakit hendaknya dijenguk, kemudian apabila meninggal dunia maka hendaklah diiringi, ya. Karena waktunya sudah habis, ya. Kita cukupkan kajian hari ini. Insyaallah kita lanjutkan, kalaupun nanti ada materi yang lain kita akan selesaikan dulu 2 materi ini, ya. Kemudian nanti akan kita masuk kepada materi yang lain insyaallah taala, ya. Kita sedikit-sedikit, yang penting apa yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat, ya. Ini karena berkaitan dengan adab-adab sehari-hari yang penting kita untuk ketahui, sehingga ketika kita mendapatkan hal-hal tadi kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Nah. Baik. Barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan. Ada 3 pertanyaan ya kurang lebih, ya, yang bisa saya tangkap. Yang pertama adalah terkait dengan lafaz ketika kita menasihati orang lain. Apakah ada lafaz-lafaz yang memang boleh kita ucapkan secara keras gitu kan? Gitu kan? Terutama misalkan kepada orang-orang di luar Islam misalkan, ya, begitu. Kalimat laknat dan lain sebagainya. Baik. Sebagaimana saya sampaikan di awal, hukum asalnya ketika kita menasihati orang lain dengan cara yang lembut. Ya, dengan cara yang lembut. Tetapi ada memang keadaan-keadaan di mana kita boleh mengucapkan atau menasihati orang lain dengan cara yang keras. Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi. 1, ketika misalkan ada seseorang yang mendakwahkan kepada sesuatu kemungkaran dan itu pengaruhnya sangat besar. Boleh kita ucapkan secara terang-terangan ataupun dengan cara yang, ya, misalkan jangan ikut acaranya fulan. Ya, dia selalu mengajarkan kepada kemusyrikan misalkan dan lain sebagainya dengan cara yang keras, atau kita berikan nama dengan cara mentahdzirnya, ya. Boleh kita mentahdzirnya ketika dia melakukan suatu kemungkaran yang itu kemungkarannya dahsyat sekali pengaruhnya kepada masyarakat, ya. Atau memang ada orang-orang yang tadi, ya, mengajak kepada kemungkaran yang isinya adalah mengajak seseorang untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini boleh kita marah. Ya, kita boleh marah, tetapi marah pun harus pada tempatnya, ada aturannya. Makanya di awal saya katakan apa? Ketika Nabi mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Apabila kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangan kalian. Artinya ini yang punya wewenang. Boleh kita marah, ya? Boleh kita marah, ya? Fa illam yastati fa bilisani, kalau bisa dengan tangan, dengan ucapan kita. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau bisa dengan hati kita. Artinya memang hukum asalnya tetap nasihat disampaikan dengan cara yang baik. Tapi mungkin ada hal-hal yang kalau kita diamkan itu kemungkaran akan semakin besar. Ya, boleh kita lakukan dengan cara yang lebih keras tetapi sesuai dengan posisi kita. Ya. Posisi kita apa nih? Mau kita tokoh masyarakat, kita punya wewenang, kita pemimpin di daerah tersebut. Silahkan lakukan dengan cara yang kita bisa lakukan. Kalau kita orang biasa, ada kemungkaran besar, kemudian kita ikut-ikutan ingin merubah kemungkaran tersebut dengan cara yang keras, akan datang kemungkaran yang lebih besar. Jadi hukum asalnya tetap dilakukan dengan cara yang baik, namun ada cara-cara boleh kita melakukan dengan cara yang lebih besar gitu kan, tapi sesuai dengan porsi kita posisinya seperti apa gitu, ya. Karena kata Nabi, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Kelembutan itu tidaklah kita lakukan pasti akan mendatangkan kebaikan. Wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kalau kelembutan itu dicabut dari seorang, maka yang ada adalah kerusakan, ketidakbaikan. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Salam, ya. Salam tadi apa? Ya, salam itu dalam hadisnya itu idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengan saudaramu maka ucapkan salam. Apakah ini hanya terbatas pada ketika kita bertemu secara fisik saja? Tentu tidak. Ya, lewat telepon kita ucapkan salam. Kenapa? Karena hukum asalnya salam itu adalah doa. Ya, yang bisa kita ucapkan kepada saudara muslim kita dalam keadaan apapun. Apalagi zaman sekarang kita bisa tidak bertemu dengan saudara kita secara fisik.
Secara virtual bisa ketemu, secara online bisa ketemu, nelpon bisa dengar suara saudara kita. Ya, hukumnya ini adalah umum. Karena memang doa ini silahkan disampaikan untuk kebaikan saudara kita ketika kita bertemu secara langsung ataupun tidak bertemu secara langsung. Kemudian bagaimana Ustaz kalau seandainya salam itu disampaikan secara tidak pas? Ya, cuman ASS atau kemarin nanyanya mikum gitu kan. Apakah kita jawab dengan sempurna? Sudah sampai kita sampaikan kemarin, hukum asalnya adalah kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian ucapkan dengan satu penghormatan, dengan satu salam, fahayyu bi ahsana minha, jawablah dengan lebih baik. Walaupun orang yang nulis ASS, ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Karena tetap harus kita jawab dengan yang lebih baik atau yang semisal dengannya. Kalau dia bilang assalamualaikum ASS, kita jawab lagi WRWB. Nah, itu semisal tapi apa ya? Mengikuti sesuatu yang dia salah gitu. Ya, minimal dia ASS ya waalaikumsalam, cukup. Lebih baik kan? Jangan ASS WRWB. Nah, ini nggak mengamalkan firman Allah fahayyu bi ahsana minha aw rudduhanya, iya yang semisalnya, tapi yang semisal yang tidak sesuai ya tetap kita sampaikan dengan cara yang baik. Assalamualaikum gitu kan, ya waalaikumsalam, walaupun dia salah ngucapinnya gitu kan, tetap dengan cara yang lebih baik. Wallahu alam. Itu ya 3 ya. Nah, ada lagi? Saya ada. Baik, untuk wudu sendiri ya tentunya di antara sunahnya kan kita mengucapkan bismillah. Kemudian setelahnya kita membaca doa, begitu ya. Dijelaskan oleh para ulama, kalau seandainya kita masih bisa wudu di luar dari daerah kamar mandi ya. Kalau kayak kita di sini kan ada WC, tempat buang air besar, ada tempat wudu, gitu kan. Kalau memang ada tempat wudu ya kita wudu di tempat wudu, gitu. Ya. Bukan di tempat kita buang hajatnya, ya. Maka ketika kita wudu tidak masalah, di tempat wudu kita doa seperti biasa, ya. Karena itu memang kita khususkan untuk tempat wudu. Tapi misalkan nggak ada tempat wudu sama sekali, gitu kan? Yang ada di kamar mandi, boleh kita wudu tetap, tapi cukup di dalam hati saja, tidak kita lafadzkan, ya. Cukup kita bismillah dalam hati, kemudian kita wudu, beres doanya, jangan dalam kamar mandi, kan bisa doanya di luar kamar mandi, ya. Bisa doanya di luar kamar mandi, kita ucapkan di luar dari kamar mandi. Artinya sebisa mungkin kita tidak mengucapkan lafaz Allah dan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di dalam kamar mandi. Ya apalagi zaman sekarang saya rasa lebih sangat terbuka, ya. Ada tempat wudunya di luar, gitu kan. Kalaupun harus di dalam kamar mandi, tentunya tidak kita ucapkan. Atau sebelum masuk ke kamar mandinya, ya. Makanya di antara doa sebelum masuk kamar mandi, sunahnya di dalam kamar mandi atau sebelum masuk? Sebelum masuk kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah, kita cukup, ya Allah saya niat mau wudu, saya mau dalam kamar mandi, cukup dari luar saja, tidak usah di dalam. Ya, dan itu pun sunnah hukumnya. Ya, ketika kita wudu tidak wajib harus mengucapkan basmalah, ya. Kita wudu biasa, keluar, di luar baca doanya, sehingga kita tidak terkena wudu di dalam membaca kalimat-kalimatullah lafzul jalalah di dalam tempat-tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Nah, ya. Tentunya ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa hukum asal menyampaikan nasihat, menyampaikan sesuatu yang baik itu sampaikan dengan cara yang baik, ya. Namun terkadang kita merasa, kenapa ini Ustaz selalu mengatakan ini bid'ah, ini menyalahkan dan lain sebagainya. Sebetulnya terkadang kitanya yang belum memahami, ya. Terkadang mungkin ketika ada seorang ustaz atau siapapun dia yang mengatakan oh ini tidak boleh, ini bid'ah, ini tidak sesuai dengan sunnah, dengan tuntunan Nabi SAW, dia sendiri tidak salah dalam menyampaikan itu, ya. Karena memang ketidaktahuan kita. Kalau seandainya kita tahu itu memang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, ya kita akan biasa saja, gitu. Tapi terkadang ego kita yang tinggi. Ini juga penting untuk kita pahami. Ini adalah dua sisi. Di sisi lain Ustaz tentunya juga perhatikan keadaan, ya. Tidak juga bermudah-mudahan langsung menyalahkan sampai sebelum tabayun terlebih dahulu, itu yang saya sampaikan tadi, ya. Tentu seorang dai pun harus hikmah dalam menyampaikan nasihatnya, tidak bermudah-mudahan. Kalaupun itu harus disampaikan dalam rangka untuk mengingatkan umat, tidak masalah, ya. Tetapi kan ada adab-adabnya, tidak semua orang mau menerima. Terkadang ego kita yang berat nih. Kita tahu padahal itu sudah disampaikan ini tidak sesuai dengan sunnah. Kita merasa enggak, ini saya yakin ini yang benar, begitu, ya. Sehingga terkadang perpecahan itu muncul ketika
nasihat yang disampaikan tidak pas di tempatnya, juga orang yang mendengarnya pun terlalu mengedepankan egonya. Oh, enggak bisa nih Ustaz bilang ini bid'ah. Ya. Padahal kalau disampaikan dengan cara yang baik, didiskusikan dengan cara yang baik, insya Allah. Ya. Artinya, ma'asyiral muslimin, juga saya tidak mengatakan bahwasanya ya mereka yang mengatakan ini salah itu benar. Ya, tugas dai, tugas seorang ustaz adalah menyampaikan. Ya, menyampaikan sesuai dengan ilmunya. Ya, ada keadaan dia harus mengatakan ini bid'ah, ini tidak sesuai dengan sunnah. Ya, ini tidak sesuai dengan diajarkan oleh Nabi. Dan saya yakin niat mereka baik. Niat mereka tidak ingin memecah belah umat, tetapi niat mereka adalah ingin mengingatkan kepada umat bahwasanya apa yang dilakukan ini tidak sesuai dengan sunnah. Kita ingin apa yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sikap kita tentunya, kalau kita mendengar ya ada ustaz mengatakan, oh ini nggak sesuai dengan sunnah, ini tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, ya kita legowo dulu, kita terima, kita cari benar nggak sih apa yang disampaikan ustaznya. Kita belajar terus. Tugas kita adalah belajar dan belajar sampai kita mengetahui bahwasanya ini memang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya juga saya sampaikan juga, terkadang tadi fi kulli maqamin maqal wa fi kulli maqalin maqam. Ada satu keadaan di mana kita juga tidak langsung menyalahkan orang lain, ya, di satu tempat yang memang mungkin mereka belum mengenal, ya, mereka belum faham, ya, keadaannya, ya. Tapi juga kita tidak salahkan juga. Niatnya mereka mungkin ingin menasihati umat dengan mengingatkan umat untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tugas kita yang terpenting adalah belajar. Sudah cukup. Belajar cari kebenaran. Ya, karena masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita jalankan. Tugas kita cari mana yang menurut kita benar. Tentunya mana yang benar itu bukan berdasarkan hawa nafsu kita, bukan berdasarkan akal dan pikiran kita, bukan karena ini budaya, bukan karena nenek moyang kita mengamalkan sebelumnya, tapi ada atau tidak landasannya dari Al-Quran dan Sunnah. Apakah para sahabat generasi terbaik melaksanakan atau tidak? Kalau itu laksanakan, kita lakukan. Kalau tidak, sudah kita tinggalkan. Ya, simpel dalam beragama ini, lakukan apa yang diajarkan oleh Nabi, lakukan apa yang diajarkan oleh para sahabat, lakukan ada dalilnya atau tidak. Kalau tidak ada, sudah tidak usah kita lakukan. Ya, jadi beribadah itu bukan baik menurut logika kita, bukan baik menurut hawa nafsu kita, tapi ada atau tidak petunjuknya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Ya, intinya setiap kita tentu kedepankan persatuan, ya, di antara umat. Kalau ada perbedaan itu perbedaan yang sifatnya, kalau memang itu masalah furu'iyah, masalah fikhiyah, ya sudah. Ya, para ulama pun dari dulu masalah fikhiyah, masalah ikhtilaf, perbedaan pendapat dalam masalah fikih, dalam masalah yang furu', itu hal yang biasa. Ya, tugas kita adalah mencari mana yang paling benar, mana yang berdasarkan dengan dalil, itu saja. Ya, perbedaan itu pasti ada. Perbedaan itu pasti ada. Tentu bagaimana kita cara menyikapinya, dan kita terus belajar untuk mencari yang paling sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu taala alam. Cukup insyaallah ya. Saya rasa cukup. Ya, sudah lewat waktu dari yang ditentukan. Wallahu taala alam. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan, dan kita terus berupaya memohon kepada Allah agar Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Kalau ada kebaikan, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keburukan, salah penyampaian, maka itu datangnya dari keburukan yang ada pada diri saya dan dari syaitan. Saya berlepas diri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.